Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari, NIM saya 2019143604. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi pada video ini saya ingin memenuhi syarat untuk mengikuti UTS mata kuliah Statistika Dasar. Berikut saya akan menjelaskan tentang soal Statistika Dasar. Baiklah, kita akan memulai menjawab pertanyaan statistika. Kita mulai dari nomor 1 ya. Jadi nomor 1 soalnya diketahui nilai UAS mata kuliah statistika mahasiswa sebagai berikut. Ada nilainya 67, ada yang 59, ada 73, ada 70 dan seterusnya. Jadi di sini kita disuruh membuat histogram. Untuk mencari histogram, kita terlebih dahulu harus mengurutkan nilai-nilai di atas ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini saya sudah mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi langkah selanjutnya kita mencari jangkauan. Jangkauan itu rumusnya nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Berapa nilai terbesarnya? 88. Nilai terkecilnya 50. Jadi 88 dikurang 50 sama dengan 38. Selanjutnya kita mencari banyak kelas. Banyak kelas itu rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log n. Log n ini apa? N ini adalah seluruh jumlah data ini ada berapa? Seluruh jumlah data ini ada 40. Jadi kita cari log 40. 1 ditambah 3 dikali log 40 sama dengan 1 ditambah 3,3. Log 40 itu adalah 1,6. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,6 hasilnya 1 ditambah 5,28 sama dengan 6,8. Kita bulatkan menjadi angka 7. Langkah berikutnya kita mencari panjang kelas, di mana rumus panjang kelas yaitu jangkauan dibagi banyak kelas. Berapa jangkauannya? Jangkauannya yaitu 38. 38 kita bagi dengan banyak kelas. Banyak kelasnya yaitu 6,28. Jadi 38 dibagi 6,28 sama dengan 6,5 atau kita bulatkan menjadi angka 6. Setelah kita mendapatkan hasil dari jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas, kita selanjutnya akan membuat yang namanya tabel distribusi frekuensi. Bagaimana sih cara kita mengisinya? Yaitu dengan cara yang pertama, kita tulis 50 karena di sini nilainya 50. Panjang interval itu sebanyak 5. Jadi 50 kita hitung sampai dengan 5. Ada 51, ada 52, ada 53, ada 54, ada 55. Jadi kita tulis 55. Selanjutnya 56 sampai dengan 61. Selanjutnya 62 sampai dengan 67. Selanjutnya 68 sampai dengan 73. Selanjutnya 74 sampai dengan 79. 80 sampai dengan 85. 86 sampai dengan 91. Selanjutnya kita mencari frekuensi. Bagaimana sih kita mencari frekuensi? Jadi ini kan ada nilai 50 sampai dengan 55. Kita lihat di sini. Kita hitung ada berapa? 50 sampai dengan 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi kita tulis di sini 8. Selanjutnya 56 sampai dengan 61. Ada berapa sih nilai 56 sampai 61? Kita hitung. 1, 2, 3,
ada 3, kita tulis 3. Seterusnya begitu, 62 sampai 67 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan 9. Kita tulis 9. Seterusnya juga begitu ya. Nah, setelah itu tepi bawah. Bagaimana sih cara kita mencari tepi bawah? Tepi bawah itu kita ambil dari nilai sebelah kiri. Ini namanya tepi bawah. Yang bagian ini namanya tepi atas. Jadi tepi bawah itu kita kurang dengan 0,5. Jadi 50 dikurang 0,5 hasilnya 49,5. 56 dikurang 0,5 55,5. 62 dikurang 0,5 61,5. 68 dikurang 0,5 67,5. Di sini 73,5. Ini 79,5 dan ini 85,5. Tepi atas. Bagaimana mencari tepi atas? Tepi atas tinggal kita tambahkan 0,5. Ini kan nilai tepi atas. Kita tambah saja dengan 0,5. Jadi 55,5, 61,5, 67,5, 73,5, 79,5, 85,5, dan 91,5. Setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi, kita akan membuat yang namanya histogram. Ini yang namanya histogram. Bagaimana sih kita membuatnya? Jadi, terutama kita tulis dulu di sini sumbu X dan di sini sumbu Y. Sumbu X itu diisi dengan nilai tepi bawah dan tepi atas. Kalau sumbu Y kita isi dengan frekuensi. Di sini kan frekuensi terbesar adalah 10. Jadi kita buat sampai dengan 10 atau 11 juga boleh ya. Nah, di sini kita tulis tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah dimulai dari 49,5 sampai dengan 91,5. Kita tulis. Kemudian bagaimana cara membuat diagram batang seperti ini? Caranya kita lihat. Pada frekuensi pertama ada 8. Jadi kita buat ini sampai dengan 8. Selanjutnya frekuensinya 3. Kita buat di sini 3. Selanjutnya 9. Kita buat 9 di sini. Selanjutnya 6, kita buat 6 di sini. Selanjutnya 10, 3, dan 1. Baru kita gabungkan titik-titik ini dengan sebuah garis seperti yang sudah digambar pada contoh video ini. Inilah yang namanya histogram. Baiklah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua, yaitu diketahui data sebagai berikut. Ada angka 2, angka 3, angka 6, 6, 7, 8, 7, 6, 9, dan 8. Pada soal ini kita disuruh mencari rata-rata hitung atau X-bar. Biasa kita sebut dengan min atau min. Untuk penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu rumusnya, yaitu X-bar sama dengan X-max dibagi N. Penyelesaiannya, X-bar sama dengan X-max ini adalah jumlah dari data di atas. Kita jumlahkan, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 9 dan 8. Kita bagi dengan N. N ini adalah
berapa banyak data pada soal tersebut? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita tulis 10. Jadi X bar sama dengan jumlah dari data-data ini yaitu 62. Kita bagi dengan 10. Jadi 62 dibagi 10 sama dengan 6,2. Jadi mean atau rata-rata hitung dari soal ini yaitu 6,2. Baiklah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang ketiga, yaitu diketahui nilai tes masuk calon mahasiswa ke perguruan tinggi negeri sebagai berikut. Ada nilai dan frekuensi, di mana pada soal ini kita disuruh mencari modus atau MO. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu terlebih dahulu rumusnya. Rumusnya yaitu MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Kita cari L. L itu apa? L adalah tepi bawah kelas modus. Manakah tepi bawah kelas modus? Tepi bawah kelas modus adalah bagian kiri dari nilai ini, yaitu 41, 50, 59, 68, dan 77. Bagian ini adalah tepi kelas atas. Jadi untuk mencari modus kita cari tepi bawah kelas modus. Manakah dia? Yaitu 59. Kenapa kita ambil 59? Karena frekuensi terbesar terdapat pada urutan 59 sampai dengan 67. Jadi 59. Untuk mencari tepi bawah kita kurang dengan 0,5. Hasilnya 58,5. D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Manakah D1? D1 jadi kita tulis terlebih dahulu frekuensi 42 dengan frekuensi kelas sebelumnya yaitu 18. Jadi 42 dikurang 18 sama dengan hasilnya 24. D2 yaitu 42 dikurang frekuensi setelahnya yaitu 21. Kita tulis 21. 42 dikurang 21 sama dengan 21. C ini yaitu panjang interval kelas. Manakah panjang interval kelas? Panjang interval kelas kita hitung yaitu 59 sampai dengan 67. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, dan 67. Kita hitung totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi panjang interval kelasnya yaitu 9. Langkah berikutnya kita jawab. Modus sama dengan L. L-nya yaitu 58,5. Ditambah D1. D1-nya yaitu 24. Dibagi D1 ditambah D2. 24 ditambah 21. Kita kali dengan C. C yaitu 9. Sama dengan 58,5 ditambah 24 dikali 9. Hasilnya yaitu 216. Dibagi 24 ditambah 21, hasilnya 45. Sama dengan 58,5 ditambah 216 dibagi 45, hasilnya 4,8.
Jadi 58,5 ditambah 4,8 hasilnya 63,3. Jadi kita simpulkan modus dari soal yang ketiga ini hasilnya yaitu 63,3.